kali ini nanti kita akan belajar bareng-bareng, baik saya maupun dengan para peserta ini atau teman-teman ini, kita akan belajar tentang menguasai potensi pembangkit listrik tenaga surya on-grid dengan PV-SIS. Mungkin sebelum lanjut, kita akan coba perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Asofa Maulana Rahman, biasanya dipanggil Asofa. Asal saya dari Kediri. Kediri itu kalau yang belum tahu itu di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di Kampung Inggris. Nah, untuk kelahiran 27 Februari tahun 99, sekarang umurnya berarti 24. Untuk latar belakang pendidikan, saya S1 Teknik Elektro ITS, kemudian S2-nya juga Renewable di Teknik Elektro ITS, kayak gitu. Nah, untuk kontak info, nanti semisal ada yang ingin tanya-tanya kepada saya, bisa hubungi lewat LinkedIn, email, Facebook, maupun Instagram saya. Nah, sebelum lanjut, ini ada salah satu kata-kata yang saya ambil dari guru saya, guru PVC saya sebelumnya ya. Jadi, education is a life experience. Maksudnya, pendidikan itu pengalaman terbaik, pengalaman hidup lah. Terus kata-kata selanjutnya itu keep being part of the change. Jadi kita sebisa mungkin tetap jadi bagian agen perubahan. Terus always expanding knowledge, itu maksudnya kita tetap harus suka belajar dan menyebarkan pengetahuan ya ke orang-orang. Demi apa? Itu demi masa depan kita, untuk bumi, dan yang paling penting untuk sesama manusia. Kayak gitu. Mungkin itu saja untuk perkenalan. Kita langsung lanjut ke materi ya. Oh ya, ini untuk pengalaman proyek saya sebelumnya bekerja di salah satu EPC di PLTS yang cukup terkenal di Indonesia. Dia juga awalnya startup juga, terus dari sebuah bisnis EPC. Nah, ini untuk pengalaman pekerjaan saya sebelumnya, baik yang udah sampai konstruksi maupun hanya sekedar VS atau Feasibility Study dan Preliminary Design. Nah, pengalaman saya kebanyakan di PV on-grid ya, PLTS rooftop, tapi nggak menutup kemungkinan saya juga bisa yang lain-lain sebagainya. Terus, nah ini, kenapa Creative Station sangat tertarik untuk belajar PV-SIS? Menurut saya, ini pendapat pribadi ya, di salah satu website IRENA atau website tentang renewable energy itu, dia menyatakan bahwasanya energi terbarukan itu menjanjikan demi masa depan maupun karir ya. Soalnya apa? Pertama, membuka lowongan pekerjaan baru. Kedua, sekarang lagi gencar-gencarnya perubahan transisi energi. Jadi zaman kita itu enak. Karena apa? Ya, kita itu lahir di perubahan transisi energi ini. Soalnya dulu mungkin banyak pembangkit itu PLTU ya, pembangkit tradisional dan sebagainya. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya tentang PLTS atau tentang renewable energy lah. Target Indonesia pun sendiri 25% untuk tahun 2025. Dan kita lihat kalau secara grafiknya, nah kita lihat ini, yang warna kuning. Ini yang paling banyak, soalnya yang warna kuning paling banyak karena dia tentang solar PV ya. Dia paling banyak karena studinya cepat. Kemudian konstruksinya cepat, beda sama yang lain. Kemudian harganya nggak semahal pembangkit-pembangkit yang lain. Terus operation dan maintenance-nya dia tidak sebanyak pembangkit-pembangkit yang lain. Kayak gitu. Jadi sekarang ini kita lihat aja dari 2012 sampai 2020 itu grafiknya sangat cepat naiknya kayak gitu. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya yaitu what are the most in-demand skill? Keterampilan apa yang diperlukan untuk seseorang yang ingin menjadi seorang renewable energy engineer ya. Renewable energy itu ada 5. Yang pertama technical skill, itu keterampilan teknikal ya terkait desain, cara perhitungan dan sebagainya ya. Sebagai seorang engineer pasti sudah tahu itu. Yang kedua itu tentang soft skill. Nah, untuk soft skill sendiri ini kayak zaman-zaman kita kuliah, zaman-zaman kita berorganisasi dan sebagainya. Keterampilan tentang bagaimana cara kita mengatur orang, bagaimana cara kita mengatur waktu, bagaimana cara kita mengatur pekerjaan kita, kayak gitu. Terus yang ketiga ini adalah business skill. Business skill sendiri ini dimaksudkan untuk keterampilan dalam berbisnis. Nah, untuk proyek-proyek PLTS atau proyek-proyek yang lainnya, kebanyakan kan itu melalui tender. Nah, sebagai kita seorang engineer, kita nggak menutup kemungkinan harus bisa bagaimana cara memenangkan sebuah tender tersebut dengan seksama ya, baik dengan cara perhitungannya yang benar, dengan target pekerjaan yang benar, seperti itu. Jadi kita bukan orang yang abal-abal yang proyeknya di markup ngawur gitu, enggak. Kita benar-benar proyek yang menang tender itu dengan adil kayak gitu. Nah, kalau keempat ini ada tentang environmental skill atau keterampilan tentang lingkungan. Jadi kita harus mengadaptasi, harus mengerti kondisi, harus mengamati daerah
atau lokasi proyek kita itu bagaimana sih kondisinya, apakah nanti jika kita membangun di daerah tersebut apakah jadinya merugikan atau menguntungkan kayak gitu. Terus kalau yang kelima itu tentang keterampilan skill atau innovation skill ya. Itu berarti ya ini kreativitas kita sebagai engineer. Kreatif kita bagaimana cara kita mendesain, kreativitas lah intinya. Karena penting soal engineer itu nggak ilmunya saklek, kebanyakan setiap proyek itu selalu ada beda cerita, beda masalah, dan kita harus tetap bisa melewati masalah dan melewati semua itu. Nah, nanti output hari ini itu rencananya kita akan belajar tentang yang technical skill dulu. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang design calculation. Nanti pakai Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar energi simulation. Untuk simulation sendiri, nanti kita akan dibantu oleh aplikasi PPSys. Nah, untuk sesi 1 dan sesi 2 ini, yang pertama nanti kita sesi 1 lebih fokus ke pendalaman materi, yaitu nanti outline 1 kita akan membahas pengertian pembangkit listrik tenaga surya, terus komponen outline 2 kita akan belajar tentang komponen PV system apa saja. Yang ketiga nanti ada contoh simple, cara sizing ya, cara perhitungan. Terus yang keempat nanti ada sedikit preface dari aplikasi PVSys. Nah, kalau yang sesi 2 nanti kita akan fokus ke prakteknya. Kita nanti akan pakai PVSys untuk satu project lah, kayak gitu. Nah, kita lanjut outline 1 dulu ya. Untuk outline 1 ini nanti kita ada 3 gambaran. Ada gambaran umum, terus pengertian DC coupling sama AC coupling. Nah, untuk gambaran umum tentang PLTS, sebenarnya PLTS sendiri ini mudah pengertiannya. Karena pengertian sendiri pun cuma mengubah energi elektromagnetik dari sinar matahari menjadi energi listrik. Kalau dijabarkan, itu prosesnya ada 3, kalau kurang lebih ya. Ada heliochemical, itu proses di kimianya. Kemudian ada helioelectrical, ini proses dalam munculnya arus. Terus heliothermal ini proses perubahan panas menjadi energi. Nah, kalau dari sinar matahari yang memancarkan bumi ini dia ada beberapa jenis. Ada yang direct beam atau sinaran langsung. Ada juga yang disebut juga albedo atau pantulan. Terus ada juga yang disebut diffuse scarlet. Nanti kalau ini jadi dia menyinari kena awan kemudian menyebar ke bumi. Ada juga yang dia reflected kena awan terus dia memantulkan lagi ke luar angkasa, nggak jatuh ke bumi. Untuk satuan iradian sendiri, untuk satuan matahari sendiri ya, sinar itu dia satuannya kW per meter kuadrat. Biasanya disebut juga sebagai E insol, kayak gitu. Nah, terus yang kedua mungkin kita belajar sedikit tentang peraturan. Soalnya kalau nggak tahu peraturannya juga agak aneh. Nah, untuk peraturan sendiri ada 2. Yang pertama dari Kementerian ESDM, itu nomor 26 tahun 2021 tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang IUPTL untuk kepentingan umum. Itu kalau nggak salah di dalamnya ada 11 poin ya yang mengatur benar-benar tentang PLTS buat pelanggan, terkait zero export, terkait batas KWP untuk instalasi, terkait standar SLO dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada dari regulasi PLN. Untuk regulasi PLN sendiri ada 2, ada yang dari SKDIR 2013, ini tentang pemanfaatan energi listrik dari fotovoltaik oleh pelanggan. Kemudian yang kedua ada dari SPLN D5005-12015, ini tentang persyaratan teknik interkoneksi pada jaringan tegangan rendah, kemudian persyaratan penyambungan pada jaringan ke jaringan PLN, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut. Untuk kelanjutannya ini, sebenarnya apa saja sih yang ada di sistem PLTS tersebut? Atau PLTS ini sebenarnya untuk komponennya itu ada 2 yang paling utama. Yang pertama ada inverter system, yang kedua ada namanya PV modul. Ini kalau nggak ada ini itu namanya bukan PLTS kayak gitu. Kalau gambarannya jadi dari sinar matahari dia menyinari PV modul. Kemudian di sini nanti ada perubahan dari solar panel dari mengubah energi matahari menjadi arus ya, arus DC. Kemudian dia masuk ke inverter. Kemudian dari inverter ini dia dikonversi dari DC menjadi AC.
kemudian dia masuk ke jaringan rumah. Jaringan rumah ini semisal bebannya tidak membutuhkan, nanti kemungkinan juga dia juga bisa ditransfer ke jaringan PLN kayak gitu. Nah, apa saja sistem pembangkit listrik tenaga surya? Kalau dari gambaran umum dipecah itu sebenarnya dua. Ada PLTS off grid sama on grid. Kalau off grid itu berarti dia tidak tergabung dengan jaringan apapun. Kalau on grid dia tergabung dengan jaringan PLN atau listrik di Indonesia ya. Kalau secara instalasi dia banyak, ada yang PLTS tersebar atau SAS. Ada juga PLTS komunal atau terpusat. Terus ada juga PLTS hibrida. Hibrida ini maksudnya hybrid ya, dia digabung dengan pembangkit lain atau dioperasikan bersama dengan pembangkit lain. Terus ada PLTS rooftop atau yang selalu dipasang di atas atap. Terus ada PLTS untuk skala utilitas. Itu skala kayak pembangkit besar lah di Indonesia. Nah, kalau secara topologi yang membedakan PLTS ya, yang pertama ini adalah salah satu topologi untuk simplified grid connected PV system atau bisa disebut juga sebagai PV on grid. Kalau digambarkan poin-poinnya, dia ada PV array atau sebagai PV modul untuk di atas atap ya, sebagai bagian yang mendapatkan sinar matahari. Kemudian ada balance of system atau sebagai BOS, biasanya disebut juga sebagai BOS. Itu di dalamnya ada dua, ada grid connected inverter, ada distribution panel ini. Terus kalau load dikategorikan ada AC load atau load di rumah tersebut, dan juga loadnya bisa disebut juga sebagai grid kayak gitu atau jaringannya. Terus kalau topologi yang satunya itu topologi yang dia grid connected PV system dengan baterai storage. Ini kalau dijabarkan, kalau di atas yang di luar yang kena sinar matahari itu PV-nya atau PV array. Kemudian dia masuk ke charger controller. Ini di sistem BOS-nya dia masuk charger controller. Di charger controller dia masuk ke beban yang sudah bersifat DC atau bertegangan DC. Bisa juga dia masuk ke baterai. Nah, terus setelah itu dia masuk ke inverter. Setelah inverter dia masuk ke bagian load-nya ini, AC load dan grid kayak gitu. Untuk yang kedua itu ini ada namanya sistem DC coupling. Jadi ada dua, ada namanya sistem DC coupling dan juga sistem AC coupling. Untuk sistem DC coupling ini yang membedakan dengan AC coupling adalah adanya namanya bus DC atau jaringan backbone-nya dia lebih fokus ke tegangan DC. Ini yang saya tandai biru ya. Terus baru dia masuk ke jaringan beban. Jadi yang membedakan itu dia ada solar charge controller sama backbone-nya dia adalah bus DC. Kalau AC coupling itu dia semua inverternya dia langsung connect ke sistem AC. Bisa disebut juga sebagai jaringan backbone-nya itu di sistem AC, di bus AC ini. Terus ini kan kita bisa lihat ya dari PV modul dia masuk inverter, terus dari sini dia ada dua arah, ada penyerapan dan pengeluaran ya, bisa disebut juga pengisian dan pelepasan karena ada baterai. Terus baru masuk ke jaringan beban. Nah, untuk outline kedua ini komponen PV system. Nanti akan coba saya jelaskan sekilas ya tentang dasar-dasar apa itu PV komponennya. Terus, nah ini PV modul. Jadi PV modul sendiri itu bisa disebut juga kumpulan dari sejumlah sel photovoltage yang terhubung secara seri dan diproduksi menjadi sebuah unit. Untuk karakteristiknya itu bisa dilihat dengan kurva arus tegangan atau bisa disebut juga sebagai kurva EV. Kalau dilihat dari gambar, dia dari solar cell, kemudian dirangkai jadi dikumpulkan dengan banyak sel-sel lain menjadi solar modul. Dari satu modul ini dirangkai menjadi namanya solar array. Kalau untuk strukturnya sendiri sederhana sih. Dari bingkai, kemudian kaca pelindung, enkapsulasi, terus sel photovoltage, terus bahan enkapsulasi, dan kotak terminalnya kayak gitu. Nah ini solar cell to cell kalau digabung dia menjadi modul.
namanya. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya sendiri, kalau saat ini jenisnya itu ada 3. Ada monokristal, terus ada polikristal, terus ada thin film. Kalau secara tampilan, monokristal ini warnanya dia sewarna. Warnanya gelap ya, sewarna. Sedangkan kalau yang polikristal, dia warnanya bercampur-campur, seperti kayak lukisan. Soalnya dia selnya polisel, berarti dia warnanya bercampur-campur kayak gitu. Nah, yang membedakan ya antara single atau monokristal dengan polikristal itu, ini kita gambarkan semisal dengan ukuran frame yang sama, itu kapasitas daya yang dihasilkan itu berbeda. Kita bisa lihat kalau untuk yang monokristal ini dia 24,5 watt. Sedangkan yang polikristal ini 210 watt. Padahal ini dengan ukuran yang sama ya. Berarti ini membedakan efisiensinya beda. Yang monokristal itu dia lebih tinggi, yang polikristal dia lebih rendah. Kayak gitu. Terus kalau tabel yang kanan ini itu adalah ini ya, komersial modul ya. Itu maksudnya modul-modul yang sudah ada di Indonesia. Itu thin film jenisnya ada banyak. Ini bahasa-bahasa kimianya ya. Nanti kalau semisal pengen tahu atau penasaran bisa dicari di Google ataupun bisa ikut juga di Creative Station, ikut pelatihan yang setelah pertemuan kali ini. Nah, ini kita bisa lihat efisiensi. Kalau kita lihat efisiensi paling tinggi itu di monokristal. Sebenarnya efisiensi ini adalah pembagian nilai output PV dibagi dengan nilai masukannya, kayak gitu. Nah, kalau secara instalasi kita bisa lihat kalau misal dia pakai thin film dengan kapasitas yang sama 1 kWp ini, dia membutuhkan area 20 SKM atau square meter ya. Kemudian kalau semisal dia pakai jenis modul polikristal itu dengan kapasitas yang 1 kWp ini dia membutuhkan 10 square meter atau meter kuadrat. Terus kalau semisal pakai single kristal atau monokristal ini dengan 1 kWp dengan kapasitas 1 kWp itu dia membutuhkan hanya 8 square meter. Kayak gitu. Jadi pemilihan PV modul itu harus tepat soalnya nanti mempengaruhi juga luasan area yang mau dipasang. Kalau pengen tahu bahan-bahan bacaan tentang PV modul itu bisa juga dilihat di standar-standar EIC. Ini ada 4 ya, ada EIC 62215, EIC 61646, EIC 61730, EN 50380. Ini semua bahasanya tentang PLTS atau PV system. Nah, mungkin lanjut selanjutnya dulu ya. Jadi dalam merangkai PV modul sendiri itu ada beberapa cara. Ada karakteristiknya sendiri. Jadi dari sel-sel tersebut dirangkai dalam satu modul itu dapat diatur ya. Kalau digambarkan itu sebenarnya ada 2 rangkaian. Yang pertama ada rangkaian series connected, kemudian yang kedua ada paralel. Jadi misal kita contohkan rangkaian series. Jadi selnya atau PV modulnya jika dirangkai seri, itu dia yang naik adalah tegangan. Ini ya, kelihatan satu sel, itu tegangannya VOC1, lebih kiri ya. Terus kalau semisal 2 sel, dia nilai tegangannya lebih kanan. Berarti nilainya lebih tinggi daripada yang 1 sel. Ini. Kalau nilai arusnya, kalau dirangkai secara seri itu, dia tetap. Kalau kita contohkan yang sebelah kanan ini ada 6 sel, dia dirangkai seri ya. Untuk nilai tegangan per selnya adalah 0,5. Terus nilai arusnya per sel adalah 3 ampere. Berarti nilai outputnya ini 6 dikali 0,5, yaitu 3 volt. Terus untuk arusnya, karena ini dirangkai secara seri, itu berarti tetap 3 ampere. Ya kan? Sampai saat ini paham ya? Sampai detik ini. Ini mudah soalnya, nggak sulit. Pasti kalau yang basicnya elektro atau basicnya IPA itu harusnya bisa. Nah, terus yang kedua, ini parallel connected atau koneksi yang dirangkai secara paralel. Kalau paralel, ciri khasnya itu kalau dirangkai secara paralel, itu yang naik adalah arus. Ini kita lihat, dengan 1 sel dia arusnya segini. Kalau dengan 2 sel, arusnya dia naik. Sedangkan tegangannya
dia tetap. Sebagai contoh, untuk sebelah kanan ini ada 6 sel ya, dirangkai secara paralel. Itu dengan tegangan 0,5, kemudian arusnya ada 3. Untuk hasil akhirnya, tegangannya adalah tetap 0,5. Terus untuk arusnya, karena ada 6, berarti 6 dikali 3, berarti 18. Kayak gitu. Oh, ini tipe dikit nih, harusnya 0,5 ya. Ini dalam satu modul, kita bisa cek kalau modul ini jumlah selnya ada berapa. Kita baca aja, misal 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya ada 4 sel, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Berarti kalau di total jumlah selnya ada 9 kali 4, berarti 36. Terus kita lihat rangkaian selnya. Ternyata dia dirangkai secara seri. Berarti kalau dihitung, semisal tegangan selnya adalah 0,6, dengan jumlah sel adalah 36, berarti total tegangannya adalah 21,6 volt. Sedangkan IEC-nya tetap adalah 5 ampere. Ini sama nanti kalau semisal ngerangkai sel maupun ngerangkai PV modul, itu caranya juga sama kayak ini. Terus